Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling B dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsabila Kotrinada dengan NIM 2319025 selaku pemateri pertama, dan yang kedua Nina Triana Ningsih, saya sendiri selaku moderator dan pemateri kedua. Berikutnya ada Lili Indah Husniati dengan NIM 2319045 selaku pemateri ketiga, dan ada Rizky Mardiana dengan NIM 2319046 selaku pemateri keempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di MIST. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja masuk ke materi pertama. Saya Salsabila Kotrinada dengan NIM 2319025 akan menjelaskan mengenai pengertian program bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut pendapat Hodge dan Custer yang dikutip oleh Gibson dan Michel pada tahun 1981, program bimbingan dan konseling adalah suatu program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mengadakan penyesuaian diri. Program bimbingan dan konseling adalah rancangan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa atau peserta didik sesuai dengan tingkatan kelas dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling dengan periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Pemahaman mengenai materi bimbingan dan konseling sebagai suatu sistem dan kerangka kerja kelembagaan tidak dapat dilepas dari pandangan umum bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Pada tahun 1962, di Indonesia mulai memberlakukan sistem bimbingan akademik dalam kurikulum 1975 yang mengandung penegasan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. Lahirnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI pada tahun 1975 di Malang, Jawa Timur, dan pergantian nama IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN pada tahun 2001 dengan kelengkapan divisi-divisi layanan di dalamnya semakin memperkokoh layanan bimbingan dan konseling dengan berbagai domain layanan yang semakin kompleks seperti pribadi, sosial, akademik, karir, dan layanan pendukung lainnya. Dengan ruang lingkup yang semakin luas dan kompatibilitas tujuan dengan tujuan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan bimbingan dan konseling sebagai suatu program tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sederhana dan terkesan asal jalan begitu saja. Jika petugas bimbingan dan konseling menginginkan capaian dan target yang maksimal dan mampu memunculkan perubahan yang positif dalam diri peserta didik, maka pengelolaan dan pengembangan program ataupun layanan bimbingan dan konseling harus memanfaatkan pendekatan manajemen yang rasional dan ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu tentang tujuan program bimbingan konseling. Adapun tujuan utama program bimbingan konseling adalah untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Menurut Dewa Ketut Soekardi dan Desa Made Sumiadi, tujuan program bimbingan konseling terdiri dari dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum terdiri dari pertama, siswa dapat mengembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan di sekolahnya. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang tanggung jawab dan cara dunia bekerja. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan dirinya dengan informasi tentang kesempatan secara tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan harga dirinya dan harga diri orang lain. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu siswa dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya, lingkungannya,
dan dapat mengidentifikasi serta memahami masalah yang dihadapi. Kemudian untuk yang terakhir, siswa dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi yang dimiliki dalam pendidikan, juga lapangan kerja secara tepat. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh materi poin ketiga. Perkenalkan, nama saya Lilinda Husniati dengan NIM 2319045. Selanjutnya yaitu mengenai komponen struktur program bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dapat diklarifikasikan ke dalam 4 komponen layanan. Yang pertama, pelayanan dasar, yaitu layanan bantuan kepada semua peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu para peserta didik mencapai kompetensi dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan secara efektif dan sehat. Layanan ini dilaksanakan melalui kegiatan di dalam kelas atau klaksikal, kelompok-kelompok kecil, dan kerjasama antar konselor dan guru dalam pengembangan kompetensi tertentu yang diperlukan oleh peserta di dalam kehidupannya. Strategi pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah meliputi yang pertama, bimbingan klasial, ialah program pertemuan atau konselor dan peserta didik di kelas yang disajikan secara klaksikal dan terjadwal. Yang selanjutnya, pelayanan orientasi, ialah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman baru kepada peserta didik tentang lingkungan, kurikulum dan program sekolah atau madrasah di kelas atau di luar sekolah, kemudian guru dan sarana atau fasilitas sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, program ekstrakurikuler dan lain-lain, guna memperlancar penyesuaian diri di awal program tahunan ajaran baru. Selanjutnya, pelayanan informasi, ialah sajian informasi yang diberikan kepada peserta didik tentang hal-hal yang dipandang dan diperlukan dan bermanfaat bagi mereka, seperti informasi tentang perguruan tinggi, pergaulan yang sehat, bahaya minuman keras atau narkoba, dan lain-lain. Selanjutnya, bimbingan kelompok, ialah layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan kelompok untuk merespon kebutuhan, minat, dan pemberian informasi bersifat umum dan tidak rahasia. Selanjutnya, pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan penjaringan data atau informasi tentang data pribadi dan lingkungan peserta didik, baik tes maupun non-tes. Pelayanan yang kedua yaitu pelayanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memerlukan pertolongan segera. Dalam hal ini, konsel mungkin berinisiatif mendatangi konselor untuk memanfaatkan bantuan profesional yang diperlukannya dari konselor karena mengalami masalah atau kesulitan tertentu karena adanya rujukan dari orang tua dan guru atau profesional lain. Layanan ini dilaksanakan melalui konseling individual, referral atau rujukan atau alih tangan, kolaborasi, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah. Selanjutnya, perencanaan individual, yaitu proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai upaya merencanakan, memonitor, dan mengelola aktivitas yang berkaitan dengan kemajuan dan kesuksesan. Hal tersebut berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang keempat, dukungan sistem, ialah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Dukungan sistem ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengembangan profesi,
yaitu berkaitan dengan pengembangan profesi konselor yang dituntut untuk terus memperkaya diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dengan kegiatan-kegiatan seperti aktif dalam kegiatan organisasi profesi, aktif dalam kegiatan ilmiah, mengikuti kegiatan seminar atau workshop, dan melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan manajemen. Kegiatan ini merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan seperti pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Selanjutnya, riset dan pengembangan. Kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh konselor, misalnya penelitian, membuat karya tulis, mengikuti kegiatan peningkatan profesi atau organisasi profesi. Saling keterkaitan antara keempat komponen program bimbingan dan konseling dalam membantu konseli mencapai perkembangan yang optimal. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu program bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan adanya program bimbingan dan konseling di sekolah, diharapkan kesulitan siswa, baik kesulitan belajar, kesulitan emosional, maupun kesulitan yang lain dapat teratasi dengan baik. Dan program bimbingan untuk masing-masing di jenjang pendidikan dapat dirumuskan sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama yaitu program bimbingan di TK atau Taman Kanak-kanak. Layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua yaitu bimbingan pribadi seperti pemupukan disiplin. Dalam jenjang TK ini terdapat dua hal yang dibahas dalam program bimbingan dan konseling, yaitu urutan program pengembangan pembentukan perilaku meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu uraian program pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua yaitu program bimbingan di SD atau sekolah dasar. Layanan BK di jenjang SD ditekankan pada mengatur kegiatan-kegiatan belajarnya dengan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengembangkan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai kehidupan. Lalu yang ketiga yaitu program bimbingan konseling di SMP, di mana layanan bimbingan dan konseling pada jenjang SMP menekankan pada bimbingan belajar, yaitu sebab cara belajar di SMP berbeda dengan di SD. Yang kedua yaitu bimbingan tentang hubungan muda-mudi di hubungan sosial, karena pada usia ini mereka mulai membentuk kelompok sebaya dan mengenal hubungan cinta kasih. Yang ketiga ada bimbingan yang berorientasi pada tugas-tugas perkembangan anak usia 12 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir, bimbingan karir baik yang mencakup pemahaman tentang dunia pendidikan ataupun pekerjaan. Lalu yang keempat ada program bimbingan di SMA atau sekolah menengah atas, di mana program bimbingan di SMA berorientasi pada satu, hubungan muda-mudi atau hubungan sosial. Yang kedua ada pemberian informasi pendidikan dan jabatan. Dan yang terakhir ada bimbingan cara belajar rentang umur antar 16 sampai 19 tahun yang meliputi sebagian besar dari masa remaja, di mana merupakan masa yang sangat berarti bagi perkembangan kepribadian seseorang. Dan yang terakhir ada program bimbingan di perguruan tinggi, di mana program ini program bimbingannya agak berbeda dengan program yang ada di lembaga pendidikan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang lebih spesifik dalam perkembangan diri mahasiswa. Program bimbingan di perguruan tinggi berorientasi pada bimbingan belajar di perguruan tinggi atau bimbingan yang bersifat akademik dan hubungan sosial
dan hubungan muda-mudi. Sekian hasil pemaparan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.